Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami di sini, warahmatullahi wabarakatuh. kami di sini akan mempresentasikan tentang pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun. Ada teman saya di sini bernama Misbahuddin dan kami berdua akan menjelaskan tentang materi yang sudah kami kumpulkan dari beberapa referensi. Oke, yang pertama yaitu pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun seorang filsuf dan sejarawan Muslim abad ke-14 memiliki pandangan yang mendalam tentang pendidikan. Pemikirannya masih sangat relevan dengan tantangan pendidikan modern. Makalah ini akan membawa konsep dasar pendidikan menurut Ibnu Khaldun, praktik dan relevansinya dalam konteks pendidikan modern. Adapun latar belakang tentang Ibnu Khaldun, Bapak Sosiologi dan Sejarah Modern. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada abad ke-14. Beliau tidak hanya seorang sejarawan, tapi juga seorang sosiologi, ekonom, dan filsuf yang pemikirannya sangat mendalam dalam relevan hingga saat ini. Kontribusi utama, beliau dianggap sebagai bapak pendiri ilmu historiografi modern dan pelopor sosiologi. Ibnu Khaldun juga memberikan kontribusi signifikan dalam bidang ekonomi dan ilmu politik. Karya Agung Mukaddimah, Ensiklopedia Komprehensif. Mukaddimah adalah karya terbesar Ibnu Khaldun, sebuah ensiklopedia yang membahas berbagai aspek kehidupan manusia. Rujukan penting, Mukaddimah menjadi rujukan penting bagi para ilmuwan selama berabad-abad. Cakupannya luas, buku ini mencakup topik-topik seperti sejarah, sosiologi, ekonomi, dan filsafat. Adapun konsep dasar pendidikan Ibnu Khaldun, yang pertama, pendidik holistik. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pendidikan yang mengintegrasikan aspek intelektual, spiritual, moral, dan sosial. Adapun nilai nilai moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan toleransi merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter. Peran keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan karakter. Sekolah hanya sebagai pelengkap. Adapun metode pembelajaran menurut Ibnu Khaldun ada tiga, yaitu metode tajrid atau bertahap. Proses pembelajaran yang dilakukan secara bertahap, mulai dari yang mudah ke yang sulit, dari yang sederhana ke yang kompleks. Metode muhawarah atau dialog, proses pembelajaran yang dilakukan melalui percakapan atau dialog antara guru dan siswa atau antar siswa. Yang ketiga, metode munasharah atau debat, proses pembelajaran yang dilakukan melalui perdebatan atau diskusi yang terstruktur. Pendidikan berbasis masalah PPM. Ada empat, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa menjadi subjektif aktif yang membangun pengetahuan sendiri. Yang kedua, pengalaman langsung. Siswa memecahkan masalah yang relevan dengan kehidupan nyata. Ketiga, kolaborasi. Siswa belajar melalui kolaborasi dengan teman sebayanya. Pembelajaran bermakna, pengetahuan diperoleh dalam konteks yang relevan dan menarik. Adapun implementasi PBM dalam konteks modern. Proyek kelompok, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang kompleks. Adapun studi kasus, siswa menganalisis kasus nyata untuk memahami konsep lebih luas. Adapun simulasi, siswa berprestasi dalam simulasi untuk mempraktikkan keterampilan yang telah mereka pelajari. Diskusi kelas, siswa terlibat dalam diskusi kelas untuk berbagi ide dan perspektif. Adapun pendidikan sepanjang hayat, ilmu sebagai proses dinamis. Ilmu terus berkembang, manusia harus senantiasa belajar. Yang kedua, pentingnya pengalaman. Pengalaman hidup sebagai sumber pembelajaran. Yang ketiga, keterkaitan ilmu dengan praktik. Pengetahuan harus diaplikasikan dalam kehidupan. Yang terakhir, pendidikan sebagai investasi. Manfaat jangka panjang
bagi individu dan masyarakat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Misbahuddin. Selanjutnya, kaitan dengan pendidikan modern. Satu, pembelajaran sepanjang hayat. Program pendidikan non-formal untuk meningkatkan keterampilan. Dua, pendidikan berbasis kompetensi. Fokus pada pengembangan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Tiga, pembelajaran mandiri. Akses mudah terhadap berbagai sumber belajar melalui teknologi. Empat, pendidikan karakter, pengembangan karakter sebagai bekal menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya, tantangan pendidikan modern. Satu, globalisasi dan teknologi. Tantangan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran tanpa menghilangkan esensi pendidikan manusia. Dua, diversitas. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mengakomodasi kebutuhan setiap siswa. Tiga, kompetensi abad 21. Merancang kurikulum yang mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Empat, motivasi belajar. Mengatasi menurunnya minat baca dan meningkatnya gangguan dari gadget. Solusi dari pemikiran Ibnu Khaldun. Pendidikan sebagai investasi. Pentingnya karakter. Melihat pendidikan sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing bangsa. Pentingnya karakter. Menekankan pembentukan karakter yang kuat sebagai bagian integral dari pendidikan. Belajar sepanjang hayat. Mendorong semangat belajar sepanjang hayat untuk menghadapi perubahan yang cepat. Implementasi dalam pendidikan modern. Kurikulum holistik mengintegrasikan pengetahuan akademik, keterampilan abad 21, dan nilai-nilai moral. Pemanfaatan teknologi. Menggunakan teknologi sebagai alat untuk memperkaya pembelajaran. Lingkungan inklusif. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menghargai perbedaan. Pemberdayaan guru. Memberikan pelatihan dan dukungan untuk guru sebagai fasilitator pembelajaran. Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun. Pendidikan sebagai investasi. Konsep ini sangat relevan dengan tantangan globalisasi dan persaingan di era modern, di mana pendidikan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing suatu bangsa. Pentingnya karakter, nilai-nilai moral, etika, dan spiritualitas menjadi fondasi bagi individu yang sukses dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tantangan diversitas dan kebutuhan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Belajar sepanjang hayat. Konsep ini sangat relevan dengan tuntutan dunia kerja yang terus berubah. Pendidikan tidak hanya terbatas pada masa sekolah, tetapi harus menjadi proses yang berkelanjutan sepanjang hidup. Implikasi bagi pendidikan modern. Satu, kurikulum yang holistik mengintegrasikan pengetahuan akademik, keterampilan abad 21, dan nilai-nilai moral. Dua, pembelajaran aktif menekankan pada diskusi, proyek, dan pemecahan masalah. Tiga, pemanfaatan teknologi menggunakan teknologi sebagai alat untuk memperkaya pembelajaran. Empat, lingkungan belajar yang kondusif menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inspiratif. Yang terakhir, kesimpulan. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan menawarkan kerangka konseptual yang sangat relevan dengan tantangan pendidikan di era modern. Meskipun beliau hidup berabad-abad lalu, ide-ide Ibnu Khaldun tetap relevan dan dapat menjadi landasan
bagi pengembangan sistem pendidikan yang lebih baik. Dengan mengintegrasikan konsep-konsep seperti pendidikan sebagai investasi, pentingnya karakter, dan belajar sepanjang hayat, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih holistik, adaptif, dan bermakna bagi generasi masa kini dan masa depan. Oke, baik. Yang terima kasih untuk saudara Misbaudin yang telah menyampaikan beberapa materi. Cukup sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang materi yang telah kami sampaikan bisa eh, meninggalkan pertanyaan di chat group. Untuk pertanyaan kami buka 3. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.